Puji Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kita semua dapat datang beribadah walaupun dalam suasana seluruh dunia yang digoncang oleh virus corona, tetapi bersyukur masih ada kesempatan untuk kita dapat di Tobelo bahkan boleh beribadah. Di Manado masih belum boleh. Ini merupakan kesempatan, dan pakai kesempatan berkumpul ini dengan sungguh-sungguh kita memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kalau waktu-waktu yang lalu di tahun-tahun yang kemarin kita mungkin pikir tiap minggu juga bisa, tiap kesempatan hari Minggu juga masih ada kesempatan lagi. Tetapi biarlah dengan bencana corona yang melanda seluruh dunia ini membuat kita menyadari bahwa belum tentu ke depan, belum tentu akan bisa beribadah dengan leluasa. Bahkan kita tidak tahu apakah masih ada kehidupan di tahun-tahun kemudian. Tadi malam saya mendengar satu bunyi yang agak keras, mungkin ada yang ikut mendengarkan sebelum hujan dan guntur itu. Ada bunyi seperti angin keras begitu saudara. Mungkin saudara yang lain terlelap, ada juga ada mungkin yang mendengarkan bunyi angin yang sangat kencang. Ada mungkin saya sendiri yang bangun tengah malam tadi malam. Semua terlelap. Saya sedang menyampaikan bahwa mari kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari waspada dan mari berjaga-jaga dalam Tuhan. Bilang kepada teman di samping, mari tetap waspada. Mari tetap waspada. Puji Tuhan. Firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada umat pada hari ini adalah tentang kerinduan akan Tuhan. Seberapa banyak ada rasa rindu di hati kita kepada Tuhan. Waktu saya diberi kesempatan menyampaikan firman di NKM beberapa waktu yang lalu, timbul pertanyaan ini di hati saya. Seberapa penting Tuhan Yesus bagi kita? Seberapa penting Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin dengan mudah kita bisa menjawab, ya tentu penting sekali, tentu sangat penting. Tetapi seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk Tuhan? Seberapa banyak kesempatan yang kita luangkan untuk berdoa, cari Tuhan, bersekutu dengan Dia? Atau sekedar di bibir, di mulut saja kita bilang, Tuhan sangat penting dalam hidup saya, dan kita simpan Dia di doa pagi, doa malam, selesai. Tidak peduli dengan Tuhan. Hari ini ketika firman Tuhan datang kepada kita, mari buat kita refleksi diri. Seberapa penting Tuhan Yesus bagi saya. Terima kasih buat musik pujian yang telah membawa kita memuji menyembah Tuhan tadi. Bahkan sebelum firman itu ada satu lagu tentang seperti rusang itu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari kita baca bersama-sama kutipan ayat itu di dalam Mazmur pasal 42. Mazmur 42 ayat pertama sampai selesai, sampai ayatnya yang ke-12. Saya jemput umat Tuhan berdiri bersama-sama. Kita baca seluruh pasal 42 ini dengan suara yang keras. Kita baca bersama Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Sama-sama kita baca. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita katakan amin. Persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ini ungkapan hati dari pemazmur Bani Korah tentang kerinduan mereka kepada Allah. Jiwa mereka merasa tertekan. Hanya karena hal sepele, dikatakan karena orang terus bertanya di mana Allahku. Rupanya Bani Korah ini sedang mengalami hidup dalam himpitan musuh, tekanan, sedang ada masalah, dan sekeliling orang-orang bertanya, mana Tuhan? Mana bukti penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Di manakah Allahmu? Itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi Bani Korah, dan justru tekanan-tekanan tersebut, masalah-masalah tersebut membuat umat ini, membuat Bani Korah ini lebih lagi merindukan Tuhan. Dan mereka sampai menghibur diri sendiri, bicara kepada jiwa sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Jadi umat Tuhan ketika dalam masalah persoalan, jangan tunggu nanti harus gembala full time atau teman-teman lain yang masih kuat. Lebih dulu mari masing-masing kuatkan diri sendiri. Bani Korah bicara kepada jiwanya sendiri, mengapa tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi tidak harus menunggu orang lain kasih kuat kita. Mari engkau dan saya jadi kuat dan hibur diri sendiri, bicara kepada diri sendiri. Apalagi kalau ada teman kasih kuat, mestinya lebih lagi menjadi kuat dalam Tuhan. Amin. Mestinya semakin kuat dalam Tuhan. Ini Bani Korah, tidak ada orang lain yang hibur diri sendiri. Sendiri bicara, kasih kuat diri sendiri. Mengapa tertekan, hai jiwa? Berharaplah kepada Allah. Kita lihat dari bagian ayat yang kedua. Bani Korah melukiskan bagaimana kerinduan mereka kepada Tuhan. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Mau melukiskan seperti apa rasa rindu ini, seperti apa kita kerinduan kepada Tuhan. Maka Bani Korah memakai perumpamaan seperti rusa rindu sungai berair. Ada banyak sungai, tetapi kadang-kadang ada sungai yang kering, terutama di musim panas. Kalau musim hujan mungkin air mudah didapat di mana-mana. Tetapi ketika musim panas yang berkepanjangan, ketika musim kering yang lama, ingat bahwa di tanah Israel pernah terjadi musim kering di masa Elia itu 3 tahun lebih, 3 tahun setengah, tidak pernah turun hujan, embun juga tidak pernah. Jadi di daerah itu sering kali bisa saja terjadi lama tidak ada hujan. Air menjadi masalah yang sulit di masa kering. Pemazmur menuliskan seperti rusa rindu sungai berair. Rusa setiap hari perlu minum, dia perlu untuk minum. Makan oke, dapat di mana-mana, tetapi minum juga perlu tiap hari. Dan di sungai-sungai yang berair bukan tempat yang aman untuk rusa.
Di tepi sungai yang berair bisa ada sangat banyak ancaman bahaya. Ada banyak singa-singa yang menunggu di tepi sungai. Ada banyak harimau, ular, dan lain-lain. Bahkan di dalam sungai bisa saja ada buaya-buaya yang menunggu untuk begitu rusa datang langsung diterkam. Tetapi kerinduan, rasa perlu akan sungai, akan air, membuat rusa ini tetap harus datang. Dia tahu ada banyak bahaya sekeliling, dia tahu ada banyak bahaya di dalam sungai, tetapi rasa haus itu membuat dia tetap cari sungai, tetap mau datang kepada sungai itu untuk bisa minum dan memuaskan dahaganya. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kita refleksi kepada diri masing-masing. Dibandingkan dengan Bani Korah yang begitu merindukan Tuhan, saya hari ini, umat Tuhan hari ini, apakah kita punya kerinduan yang sama seperti yang dialami oleh Bani Korah ini? Adakah kita merasa rindu akan Tuhan? Ataukah kita sudah tidak peduli? Ada banyak hiburan di zaman ini, ada film Korea banyak, sinetron banyak. FB saja itu kalau buka habis waktu berapa jam itu. Banyak kesibukan di zaman ini dan banyak kali kita lupa tentang Tuhan. Segala kenikmatan dunia ini bisa mematikan kerinduan kita akan Tuhan. Bani Korah melukiskan betapa kami rindu Tuhan. Ada banyak bahaya mengancam, tetapi kami rindu Tuhan. Di masa pandemi Corona membuat kita lebih mengerti bagaimana itu kesulitan mendatangi ibadah. Bahkan semua yang datang ibadah hari ini pun menerobos bahaya, bisa tertular virus Corona. Bukan berarti saya katakan yang di rumah berarti kurang merindukan Tuhan, bukan. Karena sekarang zaman ini kita tahu bahwa merindukan Tuhan, cari Tuhan bukan hanya harus di gereja, bisa di rumah, bisa di mana saja. Fokus kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, itu yang terpenting. Ada yang datang di gereja, tetapi hatinya jauh di luar. Jauh di luar, dengarkan firman, tetapi sambil pikirkan banyak kekhawatiran yang lain. Ada yang di gereja tetapi sibuk main game. Itu biasa anak-anak kecil itu saudara. Anak-anak kecil, kalau orang dewasa tentu tidak lagi. Ada beberapa tahun-tahun yang lampau datang ke gereja dengan tujuan mau mencuri di gereja saudara. Waktu saya masih di Manado dikasih peringatan untuk satpam di depan, lihat siapa yang pulang sebelum selesai ibadah, coba periksa tasnya itu betul dia punya tas atau dia ambil tas orang lain. Sampai dikasih peringatan, kalau berdiri menyembah jangan biarkan tas di kursi. Nanti yang duduk di barisan belakang bisa ambil tasnya dan keluar langsung itu saudara. Di Ambon saya mendengar altar call, ketika altar call semua maju dan maju dalam hadirat Tuhan menangis-menangis. Pulang dulu di kursi menangis 2 kali saudara, karena dompetnya sudah dicopet di waktu dia sedang asik dalam hadirat, menangis. Duduk di kursi menangis 2 kali karena dompet sudah ada begitu saudara. Sampai begitu ada yang datang ke gereja tetapi hatinya jauh, bukan untuk cari Tuhan, dia cari keuntungan yang lain. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu pribadi saya temukan di dalam Alkitab yang bicara tentang kesungguhan, bicara tentang dia punya tekad. Ini pribadi yang luar biasa. Saya suka untuk sharing dia punya pengalaman hari ini. Namanya Yakub. Yakub artinya pegang tumit. Yakub ketika dia lahir dia langsung pegang tumit kakaknya. Makanya dikasih nama Yakub, pegang tumit. Dia begitu refleks. Saya berusaha, saya orang yang berusaha. Dan sepanjang hidupnya dia tunjukkan bahwa dia memang orang yang berusaha memperoleh sesuatu. Dia karena adik, dia tidak akan mendapat warisan berkat kesulungan, tetapi dia berjuang dan akhirnya dia peroleh berkat kesulungan itu. Dia yang diberkati sebagai anak sulung, dia tipu dan dia yang diberkati. Perjuangannya tidak selesai. Dikatakan bahwa karena dia tipu kakaknya Esau, Esau mengancam akan bunuh dia.
dan dia harus lari ke Haran. Mamanya Ribka panggil Esau, Yakub, mari. Mama mau engkau pergi ke kampung halaman mama di Haran dan ambil istri di sana, karena mama mantu Ribka ini tidak cocok dengan dua anak mantunya. Istri-istri dari Esau tidak cocok dengan Ribka, dan mama mantu Ribka bilang kepada suaminya Ishak, dia bilang begini, kalau anak kita Yakub ambil istri lagi sama dengan dua perempuan ini, lebih baik kita mati sudah. Jadi mama mantu sudah protes keras kepada suaminya. Dia bilang, Yakub tak boleh ambil bini dari sini, mesti pulang ambil istri di kampung saya. Jadi Yakub kesempatan, dia sudah umur 40 tahun belum menikah, dan mama juga pesan pergi cari istri di sana di kampung mama di Haran. Jadi Yakub merantau 40 tahun dia. 40 tahun usianya maksud saya. Dia pergi merantau. Tiba di kampung Haran, pertama kali dia jumpa dengan Rahel di tepi sumur. Ini yang orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama itu, saudara. You know that? Dia jumpa dengan Rahel di tepi sumur sore itu. Dia menangis dan dia mungkin dalam hati ini sudah kita tulang dari tulangku. Itu kira-kira saudara ya. Dia jatuh cinta kepada Rahel, ketemu dengan keluarga mamanya. Dia tinggal dengan pamannya itu Laban. Beberapa waktu kemudian Laban tanya, kamu kerja kepada saya sekian lama, masa karena kita saudara kamu kerja gratis? Bilang, apa yang engkau mau untuk menjadi upahku? Yakub mau menikah tetapi tidak punya uang, begitu saudara ya. Dia merantau tidak bawa apa-apa, dan dia jawab, saya mau kerja 7 tahun untuk dapatkan Rahel menjadi istri saya. Laban jawab, lebih baik begitu daripada kita kasih kawan yang orang lain. Lebih baik dengan saudara. Oke, kerja 7 tahun. Dikatakan begini saudara, 7 tahun itu Yakub kerja keras. Siang-siang bawa kambing domba, dan malam-malam belum tentu pulang. Jadi siang kepanasan, malam kedinginan, jaga itu domba-domba. Tidak boleh ada binatang buas, tidak boleh ada orang lain yang mencuri. Dia harus jaga, itu pekerjaan dia. Pekerjaan yang berat saudara. Tetapi Alkitab mencatat begini, karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun itu bagi Yakub, dia rasa seperti beberapa hari saja. Oh saudara, the power of love itu saudara ya. 7 tahun dia rasanya cuma berapa hari saja ini. Cepat-cepat saja semua menikah sudah saudara. Jangan sampai terbalik. Saudara sedang bilang jatuh cinta, yang pacar baru datang 10 menit rasa lama, 1 jam, 2 jam. Pasti dulu dan dia. Itu terbalik, itu bukan cinta, itu benci itu saudara. Kalau suka lihat dia punya muka lama-lama begitu. Yakub dia rasa 7 tahun itu cepat saja. Memang kita ada lari dari kakak di sana yang mau bunuh kita. 7 tahun ini tidak ada artinya. Tibalah malam untuk dia boleh menikah dengan Rahel. Oh, hati berbunga-bunga itu saudara ya. Dan ternyata ketika malam perkawinan itu tiba, Laban tipu dia. Kalau dahulu dia tipu kakaknya, tipu papanya, malam itu dia yang ditipu. Yang diberikan untuk menjadi istri dia adalah Lea, bukan Rahel, tetapi kakaknya Rahel yaitu Lea yang dijadikan istrinya. Kalau saudara pada posisi Yakub, kira-kira bagaimana saudara? Tar apa sudah? Toh dorang dua hampir sama saudara, sama-sama cantik. Pas saudara dong dua adik kakak, sama tinggi, warna kulit sama, rambut sama bagus, body sama, hidung sama mancung saudara, semua sama. Semua sama, suara pun sama, logat pun sama, bukan logat Leleoto, memang logat di Haran saudara. Dua-dua logat bicara juga sama, makanya malam itu Yakub tidak kenal ini siapa, dia tahu saja ini Rahel. Kalau kita bilang bedanya cuma sedikit, cuma di mata saudara. Rahel matanya berseri, Lea matanya tidak berseri.
berseri. Cuma beda di itu saja. Yang lain semua sama. Cuma beda di berseri. Kira-kira saya arti maksudnya ini bedanya apa? Saya tafsirkan sendiri. Oh, Rahel ini dia punya mata berlapis begitu saudara ya, jadi bagus. Lea mata mungkin tambah lapis, mungkin sedikit begitu saudara. Cuma beda itu. Dan kalau kebanyakan orang akan pikir tak apa sudah, ini hampir sama juga kok. Tapi Yakub tidak. Dia tahu bahwa yang saya cinta itu Rahel. Saya syukur sudah dapat Lea, tetapi saya tetap mau Rahel. Bapak mertua jawab, karena ada di sini tidak biasa adik menikah lebih dulu daripada kakak. Oke lah, kalau memang masih mau Rahel, boleh, tetapi kerja lagi 7 tahun. 7 tahun lagi saudara menderita baru bisa dapat Rahel. Kebanyakan orang menyerah di titik ini dan berpikir kenapa sudah ada Lea yang hampir sama, beda cuma 1% mungkin saudara dengan Rahel, dan banyak orang oke langsung cukup sudah Lea. Yakub tidak. Oke, saya mau kerja lagi 7 tahun untuk dapat menikah dengan Rahel. Saya tidak mengajarkan poligami hari ini, tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk punya 2 pasangan hidup. Saya sedang menceritakan bahwa Yakub dia mau sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Banyak kali kita mau mencari Tuhan, tetapi ketika sudah dapat yang lain, oke lah sudah cukup ini. Kita mau cari Tuhan, dapat kekayaan, oh sudah puas dengan kekayaan dan cukup sudah dengan Tuhan. Kita mau cari Tuhan, tetapi sudah dapat kesembuhan, dapat banyak mujizat yang lain, dan kita oh sudah, hidup sudah nyaman, hidup sudah senang, dan kita lupakan tentang Tuhan. Yakub dia mau tetap berusaha untuk mendapatkan Rahel yang dia cinta. Hari ini jangan sampai ada Lea-Lea yang membuat engkau dan saya melupakan Rahel. Ada banyak hal-hal lain yang menjadi Lea dalam kehidupan kita. Mungkin itu hobi, pekerjaan, dan banyak kesibukan lain di dunia ini yang mungkin menjadi Lea-Lea dalam tanda kutip dalam kehidupan kita, dan membuat kita melupakan Rahel, yaitu Tuhan yang harusnya kita perjuangkan, Tuhan yang mesti kita cari dengan segenap hati kita. Biarlah peristiwa Yakub yang berupaya sampai memperoleh Rahel dalam kehidupannya membuat engkau dan saya hari ini jangan melupakan Tuhan hanya karena kita punya banyak kesibukan yang lain, hanya karena begitu banyak berkat dalam hidup kita. Virus corona memberi umat manusia kesempatan di zaman ini. Kalau sebelumnya banyak kali kita berkata sibuk untuk banyak-banyak hal yang mestinya penting dalam hidup kita, virus corona mungkin membuat banyak orang punya kesempatan lagi untuk yang selama ini, yang bertahun-tahun lalu mungkin dia katakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Sekarang ada banyak waktu untuk cari Tuhan, ada banyak waktu untuk orang-orang yang kita kasihi, ada banyak waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, ada banyak waktu untuk menyendiri dan melihat hidup saya ini bagaimana. Ada banyak waktu untuk introspeksi diri dan refleksi diri sendiri untuk mengalami hal-hal yang lebih dengan Tuhan. Ada banyak waktu untuk melihat ke dalam jiwa sendiri, perjalanan hidup kita, dan evaluasi diri sendiri. Bagaimana perjalanan hidup saya dengan Tuhan selama ini? Adakah saya masih mengasihi Tuhan seperti ketika mula-mula saya percaya kepada Dia? Ataukah sekarang kasih saya kepada Tuhan telah pudar? Seperti kata Alkitab, engkau telah kehilangan kasih-Mu yang semula. Sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan. Berdoa sudah menjadi hal yang membosankan. Baca Alkitab, perasaan jemu. Evaluasi diri sendiri dan mari berbalik. Jangan kehilangan kasih yang semula. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 berbunyi. Mazmur 62 ayat 2 dan 3.
Pemazmur berkata begini, ayat 2, ayat 1 mulai, kalau ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya akan berusaha untuk terus dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan rasa tenang. Bukan dekat, bukan punya banyak uang, simpanan di bank, punya hal-hal lain yang membuat rasa tenang, punya koneksi dengan pejabat, atau punya lain-lain yang membuat kita rasa rumah yang bagus, yang membuat kita rasa tenang. Bukan karena engkau dan saya hasil rapid test negatif kalau buat bikin kita tenang, bukan. Tapi biar dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Amin. Biarlah perasaan tenang ada karena kita dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita buat dosa dan tetap rasa tenang. Itu bahaya, saudara. Jangan sampai buat dosa dan tetap rasa tidak apa-apa, semua orang juga bikin. Itu bahaya, saudara. Biarlah perasaan tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dikatakan bahwa pada akhir zaman orang tidak akan mau lagi mendengarkan firman yang keras-keras, tetapi firman yang menyenangkan telinga, firman yang tanpa lagi teguran, tetapi firman yang menindakbobokan. Hari ini mari masing-masing kita evaluasi diri, bagaimana Tuhan melihat hidup saya. Firman Tuhan berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau engkau dan saya menyangka bisa mempermainkan Tuhan, jangan mimpi. Manusia saja, pejabat-pejabat dunia ini saja tidak akan biarkan dirinya dipermainkan. Tuhan terlebih lagi tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita merasa Tuhan baik, tak apa-apa, hati-hati, saudara. Ayat firman Tuhan berkata, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Artinya bahwa sangat berbahaya. Kalau orang lain yang benci kita, kalau setan mau berusaha hancurkan kita, jangan takut. Ada Tuhan sebagai pembela kita. Tetapi kalau Tuhan yang marah, kalau Tuhan yang mau menghukum kita, siapa bisa tolong? Kalau Tuhan yang mau menghajar kita, tidak ada lain yang bisa tolong. Hanya Dia sendiri datang dan minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia pasti suka mengampuni. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak suka melihat kematian orang fasik. Tuhan lebih suka kepada pertobatan. Kalau saya dan saudara ada berbuat dosa, berbuat jahat, ingat bahwa jangan lari dari Tuhan. Datang dan minta ampun. Tuhan, saya bikin salah, saya menyesal, ampuni saya. Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum kita. Sama seperti Bapak Ibu lebih suka untuk sayang anak-anakmu, kasih dia kesempatan untuk dipulihkan daripada hukum dia, siksa dia. Bukan itu yang orang tua inginkan. Orang tua lebih suka anaknya berubah. Demikian Bapa Surgawi dengan setia kita lebih suka melihat kita bertobat dan Dia pulihkan. Bertobat dan Dia pulihkan. Saya mau mengakhiri kebenaran hari ini firman Tuhan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita menginginkan banyak hal dalam hidup ini, tetapi dikatakan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti bahwa kita sudah tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi utamakan Tuhan dalam seluruh
aktivitas kegiatan kita. Hati kita fokus tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberkati keseluruhan hidup kita, aktivitas kita yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat engkau dan saya merindukan Tuhan, evaluasi diri sendiri, dan pegang janji firman-Nya. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Garis bawahi kata penting di situ adalah setiap orang, bukan orang baik, bukan orang Kristen, bukan lain-lain, tetapi setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetok akan mendapat, akan diberi, pintu akan dibukakan. Dan Tuhan tidak berdusta, Dia yang jamin apabila engkau meminta, engkau menerima, engkau mencari, engkau mendapat, engkau mengetok, pintu dibukakan bagi.